Namun, tragedi tragis terjadi pada tanggal 14 Juni tahun 2006. Beberapa warga bahkan enggan mendekati bunker pada malam hari karena katanya mereka mendengar suara tangisan dari dalam bunker tersebut. Destinasi seperti ini termasuk ke dalam konsep dark tourism, jenis pariwisata yang mengajak para wisatawan untuk mengingat hal kelam. Selamat malam, saya Bella. Kembali lagi di edisi Bulan Hantu kali ini. Di setiap tempat yang menyaksikan bencana besar, terdapat kisah yang tertinggal, entah berupa sejarah, kenangan, atau bahkan sesuatu yang tak kasat mata. Malam ini, aku akan membawa kalian ke salah satu destinasi wisata di lereng Merapi, tepatnya Bunker Kaliadem. Sebuah tempat yang awalnya dibangun sebagai tempat perlindungan, tetapi malah menjadi tempat makam bagi dua relawan. Bunker Kaliadem terletak di Dusun Kaliadem, Desa Kepuharjo, Cangkriman, Sleman. Tempat ini awalnya dibangun sebagai tempat perlindungan darurat warga dari panasnya awan abu vulkanik yang keluar dari Gunung Merapi. Namun, tragedi tragis terjadi pada tanggal 14 Juni tahun 2006. Saat Merapi meletus dengan hebat, ada dua relawan yang memutuskan untuk bertahan di dalam bunker tersebut. Jadi, mereka ditugaskan untuk membantu para warga melakukan proses evakuasi. Tetapi karena mereka ingin mengawasi tempat sekitar, mereka memutuskan untuk bertahan di dalam bunker tersebut. Namun, siapa sangka, pada saat Merapi meletus, bukan hanya awan abu vulkanik yang keluar dari gunung tersebut, tetapi juga lahar yang panasnya sekitar 700 derajat Celcius itu tidak hanya mengenai bunker, tetapi juga masuk ke dalam bunker. Dan sudah dipastikan, dua relawan yang terjebak di bunker tersebut ditemukan hangus pada keesokan harinya. Saat korban pertama kali ditemukan, bahkan air yang ada di bak mandi tersebut masih dalam keadaan mendidih. Teman-teman bisa membayangkan betapa panasnya bunker pada kejadian itu. Dan setelah kejadian itu, Bunker Kaliadem menjadi saksi bisu tragedi dan keberanian. Bunker ini sempat tertimbun material vulkanik sekitar 2 meter. Dan setahun setelahnya, bunker ini dibuka kembali dan menjadi destinasi wisata di daerah setempat. Namun, bagi warga sekitar, bunker tidak hanya meninggalkan sejarah. Ada yang percaya bahwa dua roh relawan masih menjaga tempat itu. Beberapa warga bahkan enggan mendekati bunker pada malam hari karena katanya mereka mendengar suara tangisan dari dalam bunker tersebut. Tidak hanya suara tangisan, tetapi mereka juga mendengar suara langkah kaki seperti langkah kaki masuk ke dalam bunker tersebut. Dan ketika mereka mengecek daerah sekitar itu, tidak ada orang di sekitar itu. Jadi, untuk memastikan kebenaran tersebut, aku dan tim memutuskan untuk langsung datang ke lokasi. Okay guys, welcome at TV Podcast. So today, di sore hari ini kita sedang berada di tempat paling bersejarah di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Bunker Kaliadem. Di sini saya Bila bersama dengan rekan saya. Saya Dean. Dan saya Adeline. Hari ini kita akan melakukan podcast Spooky Oktober yang akan dilaksanakan di Bunker Kaliadem. Tonton sampai akhir. Jadi teman-teman, kita sedang berada di depan pintu gerbang Bunker Kaliadem.
Dan di sini kita telah bersama dengan salah satu warga lokal yang akan menjadi narasumber kita, Bapak Sumar. Bapak, seperti yang kita ketahui ya Bapak, bunker Kaliadem ini kan biasanya digunakan untuk melindungi warga dari awan panas vulkanik. Apakah struktur bangunan bunker Kaliadem itu sendiri telah memenuhi standar bunker pada umumnya, Bapak? Kalau untuk bunker itu kalau untuk berlindung sebenarnya gunanya untuk berlindung dari awan panas. Tapi kalau material memang kayaknya kurang itu. Kalau sebenarnya cuma untuk awan panas saja. Oh, maka dari itu sempat ada kejadian 2 korban itu ya, Iya. Bapak? Waktu itu kan yang sampai sini bukan hanya awan panasnya saja. Jadi material panas yang menimbun di bunker ini. Baik, Bapak, apakah kita bisa langsung masuk saja ke depan ke gerbang bunker Kaliademnya? Bisa. Jadi di sini kita telah memasuki bunker Kaliadem dan karena ini agak gelap ya. Harus pakai flashlight ya, teman-teman, kalau mau masuk ke sini. Oke, teman-teman, bisa dilihat ini keadaan saat kita memasuki bunker Kaliadem. Sangat minim dari segi pencahayaan. Bisa dikatakan pada tahun 2006 itu terkait 2 korban mungkin kurang lebih kondisi seperti ini. Tetapi pada saat itu kondisi emang lagi panas karena Merapi juga baru meletus. Mungkin Bapak bisa dijelaskan sedikit terkait di dalam bunker ini, Bapak. Bunker ini dibangun tahun 2001 dengan luasan sekitar 6 kali 8 mili. Terdiri dari satu ruangan dan tempat satu ruangan logistik di situ, kamar mandinya di sebelah sana. Dan waktu tahun 2006 ada 2 orang korban, yang satu meninggalnya di Pak Mandi, yang satu mungkin di sekitar sini ya. Yaitu mungkin masuk Pak Mandi itu tujuannya untuk biar dingin ya kan, udaranya panas. Jadi masuk Pak Mandi ternyata airnya mendidih juga. Ya, jadi seperti di Brebes gitu. Memang karena Kan panas ya, Pak. ada material yang masuk sedikit. Ya. Jadi mungkin pintunya nggak sempat kekunci apa gimana, saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas ada material yang masuk sedikit. Dan yang satu meninggalnya di daerah sini. Baik, Bapak. Dan apakah benar sebelumnya kita telah mendengar bahwa di sini tuh ada mitos bunker menangis, dan apakah itu benar, Bapak? Mungkin ada ya, mungkin ya. Saya nggak begitu apa ya, nggak begitu apa sih yang situ, mungkin ada juga. Apakah Bapak pernah mendengar mungkin dari tetangga Bapak atau mungkin warga di sini yang melapor ke Bapak terkait kejadian seperti itu? Katanya di sini tuh pada malam hari ada suara langkah kaki yang masuk ke dalam, dan Mungkin pernah ada yang bicara seperti itu, ada yang pernah dengar, mungkin ada. jadi mitos bahwa 2 korban itu ditemukan secara berpelukan, apakah itu juga merupakan yang benar, Bapak? Kalau saya dengarnya yang satu meninggal di Pak Mandi, yang satu di ruangan ini. Baik, Bapak. Mungkin setelah kita mendengarkan cerita dari Bapak Sumar, setelah ini kita akan melihat terkait kondisi di kamar mandi itu bagaimana. Kita mungkin bisa langsung next ke bagian di ruangan kamar mandi ya, teman-teman. Oke teman-teman, bisa dilihat ini sekarang kondisi kita lagi di kamar mandi yang waktu itu menjadi TKP. Dari Bapak Sumar sendiri juga bercerita, ini kamar mandinya yang tadi TKP ada dulu pada tahun 2006 itu mayat ditemukan di bak mandi ini. Bisa dilihat dari ukuran bak mandinya. Ukuran bak mandinya ini tidak terlalu besar juga. Ini hanya untuk bahan evakuasi aja. Dan bisa dirasakan ya teman-teman,
bak mandinya itu sangat kecil dan tidak terbayangkan waktu itu kondisi dari korban bagaimana. Mungkin Hawa di sini juga terasa sangat engap ya teman-teman. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi korban pada saat itu. Ya, dari kondisi kamar mandi ini juga untuk ukurannya juga tidak terlalu besar, dan mungkin pada saat itu kita bisa merasakan apa yang korban rasakan pada saat itu ketika kita berdiri di sini. Tapi kita berharap semoga korban dapat tenang di alamnya, karena Teman-teman, sekarang kita berada di depan ruang logistik, tetapi sayangnya kita tidak bisa memasuki ruang logistik dikarenakan tidak memungkinkan. Dari aksesnya juga di sini terdapat banyak sekali kelelawar dan juga kondisi karena tadi hujan, jadi lantainya banjir dan kita tidak bisa masuk ke ruang logistik. Baik Bapak, di sini saya izin bertanya, apa saja hal yang bisa kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan di bunker ini Bapak? Apakah ada aturan tersendiri di bunker ini Bapak? Kalau aturan sih enggak, tidak ada. Yang penting kalau yang enggak boleh masuk sini itu kalau yang cewek yang laki itu enggak boleh sebenarnya. Apakah ada pelanggaran lain Bapak? Apa misalnya kita tidak boleh memasuki kamar mandinya, apa tidak boleh memasuki ruang Kalau logistiknya? masuk sih boleh-boleh saja. Biasanya kalau yang perempuan yang laki halangan enggak Boleh masuk. ya. Apakah ada penyebabnya Bapak? Kenapa kita tidak boleh? Yang Pernah perempuan? ada yang itu ya apa ya semacam kesurupan apa itu ya seperti itu. berarti sebelumnya pernah ada yang Ada. melanggar aturan tersebut, Pak, Iya, emang nggak pernah. dan mendapatkan hal yang tidak diinginkan Iya. tersebut ya. Berarti guys, untuk kalian yang mungkin lagi sedang halangan, terutama perempuan, ada baiknya tidak memasuki ke dalam bunker ini. Ya, seperti itu. oke teman-teman, setelah ini kita bakal tetap mengeksplor di bunker Kali Adem ini. Oke teman-teman, bisa kita lihat di depan sekarang ini terdapat sesajen dan juga bongkahan dari erupsi Merapi material tahun 2006. Mungkin dari Bapak bisa menjelaskan sesajen ini untuk apa, dan mungkin bisa menjelaskan terkait sisa material dari bunker dari 2006 ini Bapak. Kalau saji mungkin untuk apa ya istilahnya mengirim doa semacam itu mungkin. Kalau materialnya ini emang sejak 2006 pintunya udah dibuka. Jadi terus erupsi tahun 2010 itu material masuk setinggi ini sampai full sampai itu sekeliling ini, terus diambil yang kelilingnya saja. Ini buat bukti sejarah kalau 2010 itu materialnya masuk sampai segini. Oke, berarti ini sebagai bukti bahwa pada tahun 2006 itu material masuk dan ini hanya serpihan tinggalannya teman-teman. Yang 2010. Yang 2010. Belum untuk di fullnya seperti itu. Bisa dibayangkan pada saat itu fullnya saat memasuki ruangan ini bagaimana? Tidak terbayang bagaimana kondisi korban pada saat itu. Kita bisa melihat di sini batu yang begitu besar dan ini belum semuanya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi korban pada saat itu. Ya, mungkin kita bisa lihat bentuk dari bongkahan batunya ini. Ini cukup besar ya. Ini sebenarnya material yang padat nih. Iya. Pasir yang padat. Masih ada pasirnya gitu. Iya. Ya, dulu kan ini rata. Sekali yang kelilingnya saja. Untuk ratanya itu emang tingginya segini Iya, Pak? segini rata dulu. Terus ini diambilin sekelilingnya aja. Ini buat apa ya? Saya buat cerita saja kalau material 2010 masih setinggi ini.
Bisa dibayangin teman-teman, dulu itu materialnya setinggi dada manusia, setinggi dada ukuran orang dewasa seperti ini. Bisa bayangkan betapa sesaknya pada saat itu. Masih ada terdapat pasir-pasir ya di sini. Asli Pak, Ya, pasirnya Nggih, asli. pasir. Ini kan lapis-lapisan, ada abu, ada pasir. Mungkin masuknya bertahap mungkin. Bertahap, ya? Iya. Baik teman-teman, tadi kita telah mengelilingi dan mengobservasi bunker Kali Adem. Di sini kita telah merasakan bahwa hawa di sini tuh sangat engap, walaupun di luar tadi hujan sangat dingin, tetapi ketika kita memasuki bunker Kali Adem ini, kita merasakan bahwa hawa di sini tuh sangat engap dan mungkin cukup susah untuk bernafas. Dan kita tahu bahwa mitos yang mengatakan bahwa dua korban yang ditemukan di bunker Kali Adem ini yang katanya itu berpelukan itu salah ya teman-teman. Ternyata korban yang ditemukan itu ada di sini dan satu lagi itu ada di kamar mandi. Untuk bapak-bapak apakah ada sedikit yang ingin bapak sampaikan, bapak? Kalau saya sih yang jelas itu aja. Kalau masuk yang penting kalau yang cewek, kalau baru halangan jangan masuk dulu. Nggak usah masuk gitu aja. Ya, jadi teman-teman karena di sini sempat ada kejadian bahwa untuk perempuan yang sedang dalam masa haid itu tidak boleh masuk karena memang sudah kejadian di sini seperti ya kesurupan dan kemasukan dan lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman yang merupakan perempuan dan sedang haid itu tidak diperbolehkan masuk untuk ke sini. Baik, mungkin untuk para wisatawan yang ingin berkunjung ke bunker Kali Adem, ada baiknya untuk menjaga sikap dan sopan santun di sini karena di sini tuh punya banyak sejarah dan banyak aturan yang harus dipatuhi ya Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya telah menemani kita observasi dan telah menemani kita dan memberikan informasinya tentang bunker Kali Adem. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga kepada Bapak Sumar yang sudah menemani kita pada syuting malam hari ini. Kita akan langsung keluar dari bunker ini dan stay tune di podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Bunker Kali Adem bukanlah hanya sebuah bangunan beton yang terletak di lereng Merapi. Bagi kita mahasiswa pariwisata, bunker ini adalah contoh nyata bagaimana sebuah tragedi bisa memberi edukasi, bagaimana sebuah bencana bisa membentuk suatu identitas destinasi. Bunker Kali Adem memberi banyak pelajaran tentang bagaimana nilai sejarah dan emosi membentuk suatu destinasi wisata, bagaimana pengelola mengemas tragedi menjadi daya tarik wisata. Destinasi seperti ini termasuk ke dalam konsep dark tourism, jenis pariwisata yang mengajak para wisatawan untuk mengingat hal kelam, bukan untuk menakuti, tetapi untuk mengingat dan belajar. Jadi, jika suatu hari kalian berkunjung ke bunker Kali Adem, coba deh, berhenti sejenak, rasakan anginnya di lereng Merapi. Mungkin, kalian akan tahu bahwa di balik sunyinya bunker Kali Adem terdapat kisah yang masih bernapas. Tempat ini mengingatkan kita bahwa pariwisata bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga tentang makna, ingatan, dan kemanusiaan. Karena setiap destinasi selalu punya cerita yang layak untuk dihormati. Aku Mila, sampai jumpa di episode Bulan Hantu selanjutnya.